ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan. Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan. Ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan. Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan tanyanya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan AO, senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya. Saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya akan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau iya, kalaupun iya, tenang. Kalau bicara sanad ya, terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya, apa? Enggak, buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kan min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, setelah saya jeda beberapa waktu mengikuti perkembangan perdebatan tentang masalah nasab habaib, semakin seru. Setelah saya mencoba membuka-buka beberapa channel yang mengupload dan mempublish perdebatan di Cirebon yang tidak dihadiri Kiai Ahmad, saya yang dihadiri Tengku Kori, ada Buya Kurtubi, ada Gus Wafi, dan lain-lain. Setelah menyimak, memperhatikan, tidak terlalu detail saya, tapi ketika menonton perdebatan itu justru belum masuk kepada pokok persoalan yang sebenarnya. Saya bukan ahli ilmu, tapi saya sering asik ketika mengikuti penjelasan dan perdebatan ilmiah. Yang menjadi pertanyaan iskal bagi perasaan saya sebetulnya di forum itu justru terkesan tidak mencari sebuah kebenaran, tapi lebih dominan bagaimana lebih dominan mencari kemenangan gitu ya.
Itu kesan yang saya tangkap di sini. Ada kata ngak-ngangaan, hoi dan lain sebagainya. Gaya dan juga cara mujadalahnya pun cenderung terkesan ingin mengalahkan dan menconikan. Ingin menconikan. Jadi kebenaran yang sebetulnya ingin dikejar masih belum tampak terlihat di situ. Bagaimana tesis Kiai Imad dikuliti oleh Buya Qurtubi dari sisi gramatikal Arabinya, bagaimana dari Tengku Qori dan yang lainnya juga sempat emosi dan lain sebagainya. Jadi untuk menemukan sebuah kebenaran, kesahihan dari apa yang menjadi pertanyaan besar tesis Kiai Imad, menurut saya belum menemukan kesimpulan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak merasa kekeh dengan pendirian dan kesimpulan masing-masing. Karena saya bukan ahli ilmu, tapi saya orang yang senang gitu ya mengikuti dan memperhatikan para ahli ilmu berhujjah. Cuma yang menjadi iskal dari perasaan saya, persoalan nasab habaib sampai hari ini masih belum ada kesimpulan yang tuntas yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka kembali kepada persoalan status dari perdebatan dan masalah nasab habaib ini masih mukhtalaf, masih ada pertentangan, masih ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok gitu ya. Di sisi yang lain, Kiai Imaduddin masih tetap meyakini dengan hasil penelitiannya bahwa ada keterputusan gitu ya, secara metodologi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin. Tapi di sisi yang lain, para pendukung khususnya Habib Ani, Buya Qurtubi dan Gus Wafi beserta pembicara Gus Rumel dan pembicara yang lain masih kekeh bahwa dengan metode dan argumentasi yang dilontarkan mematahkan ya, bukan sekedar mematahkan, ingin sekali meruntuhkan metodologi yang dibangun oleh Kiai Imad. Jadi ini dari metodologi ke metodologi. Kalau kesimpulan bahwa ada keterputusan nasab selama 300 sekian tahun itu dalam konteks ini tidak terbantah. Tapi metodologi itu yang sebetulnya dipersoalkan oleh pihak-pihak pendukung dari Robito, dalam konteks ini adalah para habaib. Pemirsa, ini menarik dan saya kira kalau model mujadalahnya, model musyawarahnya semacam itu, saya yakin tidak akan menemukan titik temu yang terang gitu ya, yang bisa saling diterima. Karena yang disasar bukan persoalan pokok persoalannya, tapi metodologi yang dipakai dari masing-masing pihak yang justru itu yang dijadikan pokok pembahasan. Jadi keterputusan atau ketersambungan nasab habaib dalam konteks ini masih belum bisa meyakinkan semua pihak dengan metodologi-metodologi yang dihujahkan dan juga yang dijelaskan oleh para pihak. Pemirsa, saya sungguh sangat menyayangkan ya para ahli ilmu dalam konteks menjelaskan hujahnya tidak dengan gaya tidak dengan gaya menjelaskan secara bayinah, tapi justru terkesan ingin mengalahkan dan menconikan, ingin mempermalukan. Itu kesan-kesan yang ada dalam pikiran saya ketika melihat dan menyaksikan video-video dalam diskusi panjang tanggal 25-26 kemarin. Ini hanya subjektivitas kesimpulan saya saja. Saya tidak bisa untuk memberikan sebuah penilaian secara ilmiah karena saya bukan ahli ilmu untuk menelusuri seperti mereka yang ikut peserta musyawarah atau peserta debat di situ. Mudah-mudahan segera ada titik temu yang bisa
yang bisa diterima oleh semua pihak, karena meskipun statusnya mukhtalaf secara umum, tapi ada pihak lain yang ingin ini tidak mukhtalaf. Bahkan ada unsur ingin memaksakan bahwa kesimpulan dari metodologi yang dibangun oleh masing-masing pihak memaksakan untuk diterima oleh pihak yang lain. Dari konteks ini saya yakin kalau masih model semacam ini, saya justru tidak yakin ada kesimpulan bisa diterima oleh semua pihak. Setidaknya kalau menginginkan dari masing-masing pihak metodologi dan kesimpulan masing-masing pihak ingin sama taslim dan menutup perdebatan ini, apakah itu mengkote atau tersambung, ini kayaknya masih membutuhkan waktu lama lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.